Oke, bisa ceritakan mengenai Seleknas hari ini pedal? Ya baik, terima kasih sebelumnya. Seleknas hari ini kita dilakukan 3 hari ya, secara berturut-turut dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Ya, dibagi menjadi 2 shift, dari yang perempuan itu dari jam 9 sampai jam 2 siang, kemudian dilanjutkan sama yang laki-laki dari jam 2 sampai jam 7 malam, seperti itu. Dan sistemnya adalah kita melakukan non-fixed partner, artinya mereka berpasangan dengan pasangan yang berbeda-beda tiap matchnya. Jadi tidak ketemu sama sekali ya, atau double, dan kemudian main satu set. Seperti itu. Total berapa atlet putra dan putri ini? Untuk atlet putra sebanyak 18 ya. Untuk atlet putri sebanyak 13. Kalau untuk kuotanya berapa yang akan diambil nanti? Kuota yang kita akan pilih adalah 10 orang putra dan 10 orang putri, sudah termasuk 2 pemain cadangan. Kategorinya nanti apa aja? Ganda apa? Ya, ganda putra sama ganda putri aja yang di Doha, Qatar. Betul. Nah, seleksi ini untuk persiapan apa sih ini? Asia Paddle Cup. Asia Jadi Paddle kejuaraan dunia levelnya region Asia Cup Asia. Rencananya di Doha, Qatar. Kapan tuh? Tanggal 17 sampai 24 Oktober bulan depan. Bang, untuk kriteria atletnya sendiri yang kayak gimana sih yang mau diambil Ya, gitu? kita memilih secara holistik, jadi bukan hanya sekedar seberapa banyak dia menang, kita juga perlu ada strategi-strategi khusus kayak seperti perhitungan ranking juga penting, kemudian teamwork ya, kemudian kesiapan pemain, bagaimana keinginan pemain untuk bermain, dan posisi, terutama ada posisi kanan dan posisi kiri karena berbeda-beda nih ya, nggak bisa juga kita milih kanan semua, kiri semua, jadi kita harus imbang, balance antara posisi tersebut, makanya kita lihat dari holistiknya secara keseluruhan. Seperti itu. Bisa gambarkan nanti berapa peserta negara Asia yang ikut, terus target dari Indonesia sendiri apa? Ya, target dari Indonesia itu sendiri, karena ini kan pertama kali, kita lihat dulu situasi apa yang terjadi di pedal dunia seperti apa ya. Ya moga-mogahan kita bisa lolos kualifikasi misalkan. Tapi ada chance yang besar di bergu putri terutama, karena chance-nya besar di situ. Rata-rata kan olahraga permainan itu yang putri itu lebih besar chance-nya di olahraga permainan. Kalau di Asia sendiri kekuatannya siapa aja sih, Bang, yang ini? Kekuatan di Asia itu banyak, ada China, ada Qatar, ada Jepang, Australia, Filipina. Ya, itu juga banyak. Kalau peringkat pemain Indonesia yang paling tinggi itu sekarang di peringkatnya Pemain kita yang paling tinggi di peringkat 300, yang putri. Ya. Yang putra di 400. oh gitu. Ini seleksi ini bisa berapa hari? 3 hari? Tadi udah. Seleksi ini 3 hari. Ada lagi? Itu mungkin dari pemain persiapan sendiri untuk menghadapi pelatih seleksi ini apa ya? Untuk ya nanti dari Seleknas kita pasti yang terpilih kita akan ada DC lagi sebelum kita berangkat di Oktober. Ya nanti dari situ kita lebih masuk lebih taktikal sih. Sebagai pemain targetnya sendiri gimana? Bukan pemain, pengurus. Ini saya wakil ketua. Waktu. Saya wakil ketua PB. Makanya you nanya pemain kayak gitu. Level pemain segini. Levelnya jauh gini. Saya yang di sini. Wakil namanya siapa? Akash. Akash. Akan Tunggu, punya Instagram nggak? ada. Follow Coach Akash. Coach, kalau lihat dari peserta yang ikut seleksi gimana kualitasnya? Menurut saya ini emang papan atas ya terbaik di Indonesia saat ini. Kita juga seleksi pemain bukan dari 1-2 turnamen, tapi dari sirnas kita, dari kompetisi di luar sirnas juga. Jadi emang beberapa dari atlet ini udah dari awal sama kita juga. Jadi saya yakin banget ini emang papan atas semua terbaik kita. Dan untuk sejarah ya, ini timnas pertama, menurut saya ini positif banget. Dan saya juga berharap pas kita ke Qatar, anak-anak juga lihat level Asia itu seperti apa, supaya untuk nextnya kita bisa lebih rapi, lebih baik lagi. Coach, untuk padel sendiri di SEA Games udah mulai di pertandingan belum sih? Nanti kita akan mengadakan eksibisi, tapi belum jadi pertandingan di SEA Games. Untuk yang di Thailand kita kejar nanti yang di Malaysia. Oh, Malaysia. Kita kejar di situ. Intinya kita mesti mengadakan kumpulan dari Asia Tenggara dulu, mengadakan kompetisi sebagai eksibisi untuk nanti dijadikan pertandingan di next SEA Games-nya.
terkait turnamen kali ini, bagaimana pemeran pemerintah, Coach? Pemeran Ada andil tidak? kita di support pasti, tapi tidak secara langsung ya. Ya, tapi dari awal juga kita dikasih blessing ya dari Koni, dari Koi, dari Kemenpora juga. Tapi dari PB emang kita mesti self sustainable. Di mana dari awal kita menjalani semuanya juga sendiri, tapi disupport, didukung dari belakang juga lewat Kemenpora, Koi dan Koni. Dengan Menpora baru Pak Erick Thohir ini gimana Pak? Harapannya dari pedal sendiri? Menurut saya ini juga pedal olahraga baru, lagi momentumnya lagi bagus banget juga. Semua sendiri main ya, dan enjoy dan happy. Jadi menurut saya dengan Kemenpora Erick, sebelumnya juga Pak Dito juga, mereka sangat antusias banget terhadap padel. Jadi saya juga berharap makin ke depan makin kuat padel sebagai cabur dan PB. Jadi keikutsertaan Indonesia dalam kejuaraan ini kan sudah disampaikan ke pemerintah. Lalu ada nggak tanggapan atau harapan dari pemerintah tersebut? Sampaikan ke Kita akan ketemu menghadap sebagai audiensi ya di Kemenpora setelah seleksi. Jadi nanti kita bisa lihat dari situ. Tapi ya ini kan pertama kali, ini juga kita pertama kali mengadakan seleknas. Ini timnas pertama untuk pedal. Jadi tanggapan dari semua saya juga yakin adalah untuk melihat level dunia seperti apa. Baru untuk nextnya kita bisa ada target. Ya untuk sekarang anak-anak biar terekspos. Kalau di Olimpik 2008 udah mungkin eksibisi atau bagaimana? Saya berharap akan jadi eksibisi supaya 2032 kita di mulai. Brisbane udah official. Jadi kita emang target atlet-atlet masa depan kita udah mulai prepare juga untuk 7 tahun ke depan. Ya, jadi semoga deh bisa tembus level Olimpik. Sebab Indonesia sejarahnya sangat kencang di olahraga raket Raket, double. Hmm. Dari tenis, dari badminton. Why not pedal? Ya. Oke. Thank you ya. Siapa? Saya namanya Scardia, saya pemain dari Bali. Kali. Saya Mike Tanoso, saya dari asli Jakarta tapi saya juga stay di Bali. Oke, sekarang bisa ceritakan mengenai sukses untuk timnas pedal untuk melakukan Qatar itu baru pertama kali persiapan dari Scar dan sendiri gimana? Ya saya karena pas sudah dibilang seleknas akan menjadi minggu ini, saya udah dari turnamen-turnamen lalu bertanding, kumpulkan poin dan juga latihan lah balik di klub di Bali Padel Academy, latihan terus, main match dan ya terus belajar lah untuk dapat sekarang more experience untuk membawa bendera merah putih untuk di Qatar, haraplah di Qatar bulan depannya. Ya dari saya sama, saya juga persiapan di bulan-bulan sebelumnya mencoba buat ambil kesempatan turnamen, ambil kesempatan ikut di Sirnas dan juga persiapan di klub sendiri. Di Bali juga ada praktisnya, ada matchnya sama tim. So menuju ke sini biar bisa maksimal dan bisa hopefully do the best buat seleknas di sini, buat siapa yang bisa jadi tim ke Qatar. Kalau dari kalian sendiri dalam sebulan terakhir itu apa sih yang ditambah? Skillnya apa, fisiknya atau apa? Dari saya fisik jelas, saya latihan fisik terus, jaga makan sebagus mungkin, jaga jadwal sama latihan sebagus mungkin, se compact tapi mantap. Sekarang Untuk saya sih ya mirip lah sama sebagai atlet, ya menjaga badan, dengarkan badan diri sendiri, kalau merasa capek istirahat, kalau ingin latihan ya latihan yang keras, dan ya jaga kondisi aja, jangan ya beraktivitas yang berisiko cedera. So ya jaga kondisi aja untuk siap-siap minggu ini dan ya haraplah untuk turnamen ke depan dan di Qatar juga harap juga. Targetnya apa sih, Mas? Targetnya di sana? Targetnya yang untuk minggu ini. Ya. Ya minggu ini ya jelas lah, the main target is to get selected untuk diseleksi untuk ke Qatar ini. Sudah ada target untuk di Qatar?
Sorry? Target untuk kejuaraan di Qatar? Oh, targetnya di Qatar ya Terpilih. ya show the world lah, kasih tahu dunia ya paddle is growing, dan apalagi membawa negara Indonesia merah putih to get known in the world of paddle and just to do the best, gain experience, and yeah, it's just one step closer to the top. Tadi kamu bilang kan pedal udah mulai growing gitu ya. Kalau secara kompetitif persaingan internal di Indonesianya sendiri bagaimana? Oh, kompetitif ya di sini ya jelas the competitive, very competitive di sini. Saya juga sebagai diri sendiri very competitive guy. So ya, apalagi di Indonesia banyak yang udah main paddle. Everyone is competitive, everyone wants to be on the top. So yeah, it's good to see that. Ya, semuanya growing so fast. A lot of players coming. Semuanya kompetitif, semuanya semangat. It's growing so fast and it's going so good ya. Di Indonesia, paddle is gonna be good. And we can show the world that. Kalau kalian sendiri basicnya memang pedal atau raket atau sebelumnya apa? Saya sih dulu pemain tenis. Nah, Saya dulu sempat tinggal di Spanyol. Ayah saya sih Spanyol, tapi saya warga Indonesia. Dan pas di Spanyol itulah saya main tenis dan juga introduce paddle dari sejak 12 tahun lah. So, but ya mostly main tenis. kamu sama? Ya, Tenis juga? sama tenis dari kecil. Apa sih alasannya akhirnya berpaling gitu dari tenis ke pedal gitu? Ya, menurut saya paddle is growing all over the world, and apalagi di Indonesia, di Jakarta udah banyak lapangan fasilitas kayak begini. Banyak di Bali juga, di dunia. So of course pas tenis saya merasa stuck dikit di dunia tenis itu, saya ke paddle dan sangat senang saya join ke paddle athlete. Kalau peringkatnya sendiri sekarang kira-kira udah peringkatnya? Saya di Indonesia kalau nggak salah peringkat nomor 6 Ganda, tunggal? Ganda ya? Kita Nggak ada ya? Kita permainan only ganda ya, Oh. only double. Cuma kita punya ranking masing-masing. Oke. Kamu berapa nih? Saya 8. Kalau sama, hampir sama ya. Jadi optimis ya bisa lolos itu ya. ya, para besar. Of course, kita coba yang terbaik, kita Siap. tunjukin yang terbaik yang kita punya sejauh ini, se-preparation kita. Oke. Cukup. Thank you. Thank you.